Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama K. Bunda, di video kali ini Mama K akan berbagi resep tentang roti kekinian yang sekarang lagi viral, banyak dijual di pasaran, dan ini bisa dijadikan ide bisnis. Dan nanti Mama K juga bercerita tentang bisnis Mama K yang gelutin sekarang. Yuk disimak sampai habis ya, jangan di skip, tolong deh, please. Ini adalah resep dasar daripada roti isi atau roti tawar, ataupun bisa juga bikin daun untuk pizza, dan juga roti viral yang sekarang lagi booming. Pokoknya segala jenis roti ini adalah resep dasarnya. Dan di sini Mama K akan membuat berbagai macam roti, yaitu roti sobek, kemudian roti isian, pisang keju. Juga sekaligus Mama K akan bikin roti gulung atau yang dikenal dengan roti abon roll. Ini enak banget loh Bun, dengan isian mayones. Ada bisa dikasih mayones pedas ataupun yang ori. Dan kebetulan ini anak-anak suka banget. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencampur semua adonan kering menjadi satu dan ditambahkan dengan 1 butir telur. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mencampur semua bahan kering menjadi satu dan kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk dengan mixer ataupun dengan manual juga bisa ya Bun. Kita aduk sampai rata, kita tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit karena tingkat kekeringan tepung itu berbeda-beda ya Bun. Jadi patokannya itu tidak harus 150 ml, bisa kurang juga bisa lebih. Jadi sekiranya sudah tadi ulenin, maka airnya cukup segitu aja ya Bun. Nah ini karena saya menggunakan mixer, kita pakai mixer yang ulir ya Bun. Nah setelah adonan cukup tercampur, kita baru masukkan margarinnya sekitar 3 sendok ya Bun, ditambah dengan sedikit garam. Nah pada tahap inilah kita ulenin atau kita mixer dengan kecepatan tinggi. Kalau diulenin pun kira-kira membutuhkan waktu dan tenaga juga ya Bun, lebih dari 30 menit. Dan kalau di mixer mungkin lebih cepat sampai benar-benar kalis. Dan ciri-ciri kalis itu adalah ketika adonan itu kita lebarkan tidak akan mudah robek. Itu adalah tanda-tandanya atau ciri-cirinya adonan sudah kalis. Nah ini sepertinya adonan juga sudah mulai kalis ya Bun, sudah tidak menempel. Nah ini benar-benar sudah kalis dan lembut banget. Saatnya adonan kita propping dulu ya Bun. Kita berikan tutup plastik, kemudian dengan lap juga bisa, selama kurang lebih 30 menit. Ketika adonan sudah mengembang, kita kempeskan, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian ya Bun. Karena di sini saya akan membuat roti sobek, maka saya bagi adonan menjadi 9 bagian dengan berat 50 gram atau dikira-kira juga bisa. Nah setelah kita bagi beberapa bagian, kita bulat-bulatkan kembali ya Bun, supaya mudah kita nanti dalam memberikan isiannya.
Kemudian bulatan tadi kita pipihkan, kemudian kita isikan dengan isian menurut selera Bunda. Di sini Mama G membuat isian dengan blueberry, ada strawberry, ada keju, ada kacang. Jadi isiannya bebas aja ya Bun, menurut yang Bunda suka. Kemudian kita bulatkan kembali dengan cara mencubitnya ya Bun, karena ini rawan bocor, jadi harus benar-benar yang rapat. Dan untuk menandainya, di atasnya kita berikan sedikit selai yang kita masukkan di dalamnya. Nah, kalau sudah selesai semua kita isi, kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah kita olesin dengan margarin. Dan saya menggunakan loyang persegi dengan isian 9. Kalau Bunda punya loyang bulat juga bisa dipakai ya Bun. Dan ini menurut selera aja sih. Kalau sudah seperti ini, kita proofing kembali dan kita tutup kembali selama 30 menit. Dan karena saya tadi membuatnya 2 resep ya Bun, jadi setengah resep ini saya akan membuat roti isi. Saya siapkan dulu loyang untuk alasnya yang kita olesi dulu dengan margarin. Sisa adonan kita potong-potong untuk beberapa bagian ya Bun. Nah, ini bisa menjadi 4 bagian dan saya akan mengisinya dengan pisang coklat. Jadi coklatnya menggunakan meses aja ya. Nah, seperti ini. Pisang udah matang, kemudian kita taburin di atasnya meses, kemudian kita gulung. Jangan lupa kita rekatkan dengan cara mencubit-cubit ya Bun, supaya rekat dan tidak terbuka ketika kita oven. Kemudian kita susun di loyang dan kita proofing lagi, dan ini adalah hasil proofingan yang tadi ya Bun. Jadi ini sudah mengembang lagi
2 kali lipat dari yang tadi. Kemudian kita oleskan di atasnya dengan susu cair sebelum kita masukkan ke dalam oven. Kita masukkan ke dalam oven dengan menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 20 atau 25 menit tergantung oven yang kita punya ya bun. Dan ini adalah hasilnya, cantik ya. Berikutnya adonan yang kedua ini Mama Ke mau bikin roti abon roll. Jadi persis seperti tadi resep adonannya. Setelah kita propping, kita kempeskan, kemudian kita bulatkan, kemudian kita potong untuk beberapa bagian. Dan di sini bisa menjadi 3 bagian ya bun. Sebaiknya kita timbang ya bun, karena saya malas bun ya kalau harus menimbang-nimbang, maka saya menggunakan feeling saja ini untuk berat dan ukurannya. Nah, selanjutnya setiap bagian kita bulatkan kembali. Kemudian kita pipihkan ya bun menggunakan spin roll. Kita pipihkan tipis karena kita akan membuatnya nanti adalah roti gulung. Kemudian kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti dan dialasi juga dengan margarin. Jangan lupa kita tusuk-tusuk dengan garpu ya bun permukaannya supaya tidak mengembang. Kita diamkan juga atau kita proofing selama 30 menit dengan menutupinya dengan plastik ataupun lap. Nah, setelah mengembang kita buka, kemudian sebelum kita bakar kita olesin dulu dengan kuning telur yang dicampur dengan sedikit susu cair. Dan ini karena saya membikinnya roti abon, maka di atasnya bisa kita kasih taburan irisan daun bawang, juga nanti hasilnya biar semakin cantik.
Kemudian kita oven selama 15 menit aja ya bun. Kalau hasilnya sudah cantik dan selagi panas, kita keluarkan dari oven, langsung kita olesin dengan margarin. Dan ini berlaku juga untuk roti sobek tadi ya bun, dan roti manis. Jadi setiap roti yang kita keluarkan selagi panas-panas, kita langsung oleskan di atasnya margarin supaya permukaannya tetap lembab dan tidak kering. Kemudian kita balik dengan menggunakan kertas roti. Hati-hati ya bun, karena ini panas ternyata, jadi saya harus menggunakan bantuan lap dan juga ada sarung tangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka kertas rotinya, dan disitulah nanti kita baru mengoleskan mayones dan menggulung. Ini mayonesnya ini adalah mayones yang original, kemudian kita tambahkan dengan susu kental manis ya bun. Dan kalau bunda menginginkan rasa pedas, bisa juga menggunakan yang pedas. Dan kemudian langsung kita gulung lagi panas-panas, dan kita diamkan untuk beberapa saat supaya lengket. Kemudian kita potong-potong, dan sisi kiri kanannya kita olesin dengan mayones dan kita taburin dengan abon. Dan ini hasilnya. Selamat mencoba.